Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada pengikut Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau telah menyampaikan salawat kepada pengikut Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. As-salatu minallahi thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Salawat dari Allah adalah sanjungan Allah kepada hambanya di atas langit. Kama hakal Bukhari fi sahihihi an Abil Aliyati qal, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abul Aliyah, dia berkata, Salatullahi thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Salawat Allah adalah sanjungan Allah terhadap hambanya di atas langit di depan para malaikat. Wa qila ar-rahmah, dikatakan makna salawat yang disampaikan Allah adalah rahmat Allah. Was-shawabul awwal, dan yang benar adalah yang pertama, yaitu sanjungan Allah terhadap hambanya di atas langit di depan para malaikat. Wa minal malaikatil istighfar, salawat dari para malaikat adalah permohonan ampun. Wa minal adamiyyin ad-du'a, dan dari anak-anak Adam, dari keturunan Adam adalah doa, dari manusia adalah doa. Rukun yang ke-13 dari rukun-rukun salat adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara bersolawat yang paling utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatul ibrahimiyah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka bertanya tentang cara bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi ada dengan bentuk-bentuk yang beragam dari sejumlah para sahabat radhiyallahu anhum. Cara bersolawat yang paling utama adalah yang mana Nabi mengumpulkan pada salawat tersebut antara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengikutnya, dengan bersolawat kepada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengikutnya. Maka terdapat pada Sahihul Bukhari dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, dia berkata, Laqiyani Ka'b bin Ujrah,
Ka'bu bin Ujrah bertemu denganku. Faqala, lalu dia berkata, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kamu ingin aku memberikan hadiah kepadamu, yaitu sesuatu yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqultu bala, maka aku berkata tentu. Fa'ahdiha li, maka berikanlah hadiah itu kepadaku. Faqala, maka Ka'bu bin Ujrah berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait? Maka kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bersolawat kepada Anda sebagai ahlul bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim. Sebab sesungguhnya Allah benar-benar telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan salam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada pengikut Muhammad sebagaimana engkau menyampaikan salawat kepada Ibrahim dan kepada pengikut Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan kepada pengikut Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada pengikut Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan sampaikan keselamatan kepadanya dengan keselamatan yang banyak. Sungguh para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui dari Nabi bagaimana mengucapkan salam kepada beliau dengan perantara tasyahud, yang mana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada mereka, dan padanya terdapat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi serta rahmat dan keberkahan-keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang bagaimana bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab mereka dengan as-salatul ibrahimiyah. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini berkata, wa ma'na qawlihim amma as-salamu alayka faqad arafnah huwa alladhi fit tashahhud alladhi kana yu'allimuhum iyyah kama kana yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an wa fihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makna perkataan mereka, adapun salam untukmu, maka sungguh kami telah mengetahuinya, yaitu yang terdapat pada tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, sebagaimana Rasulullah mengajarkan mereka surat dari Al-Quran, dan padanya terdapat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, serta rahmat dan keberkahan-keberkahan dari Allah. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim, dan dia berkata sahih
sesuai dengan syarat yang ditetapkan Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi sepakat dengannya dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indah. Ada seseorang yang datang lalu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di sisi beliau. Faqala ya Rasulullah, amma as-salamu alayka faqad arafnah. Fakaifa nusalli alayka idza nahnu sallayna alayka fi salatina sallallahu alayk. Maka laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, adapun menyampaikan salam kepadamu maka sungguh kami telah mengetahuinya. Lalu bagaimana bersolawat kepadamu? Jika kita bersolawat kepadamu di solat-solat kita, mudah-mudahan solawat Allah dilimpahkan kepadamu. Al-Hadits. Dan pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq dan dia mudallis. Dan sungguh dia telah mempertegas bahwa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menyampaikan kepadanya. Lalu dia berkata, wa haddatsani fi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzil mar'ul muslimu shalla alaihi fi sholatihi Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits At-Taimi. Telah menyampaikan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits At-Taimi tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang muslim bersolawat kepada beliau di dalam solatnya. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau mengumpulkan pada akhir solat cara menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir sungguh telah menukil di dalam tafsirnya perkataan terkait wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud terakhir dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan Ishaq bin Rahuyah. Dan hadis yang diriwayatkan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah berlalu menunjukkan hal itu. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah dan jumhur ulama tentang pendapat tidak wajibnya. Selanjutnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala berkata, ada suatu kisah salah seorang yang memiliki keutamaan membuatku takjub, yaitu kisah Syekh Tsani Al-Mansur, semoga Allah merahmatinya, dari Jubail di wilayah timur dari kerajaan Arab Saudi. Kisah tersebut, saya mendengar kisah tersebut dari orang yang mendengarnya dari Syekh Tsani Al-Mansur. Isinya adalah bahwasanya Syekh Tsani Al-Mansur mengunjungi salah satu negara selain Arab Saudi yang sebagian penghuninya terkena fitnah membangun di atas kuburan-kuburan dan keekstriman yang ada pada orang-orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan. Lalu beliau bertemu dengan sejumlah orang di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Sejumlah orang tersebut mengejek Syekh Tsani Al-Mansur dan penduduk negeri Arab Saudi dikarenakan mereka tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Tsani Al-Mansur berkata kepada mereka, apakah di negara kalian ada tempat-tempat untuk mabuk-mabuk, tempat-tempat untuk
pelacuran dan kejahatan? Ya, mereka menjawab, ya banyak. Lalu Asy-Syaikh Tsani Al-Mansur berkata, sesungguhnya tidak ada di negara kami Arab Saudi tempat-tempat tersebut satupun. Dan Asy-Syaikh Al-Mansur, Tsani Al-Mansur juga berkata kepada mereka, apakah hukum bersolawat kepada Nabi menurut kalian di dalam solat? Mereka menjawab, sunnah. Asy-Syaikh Tsani Al-Mansur berkata, maka sesungguhnya bersolawat kepada Nabi menurut kami rukun solat. Jika orang yang solat tidak mengucapkannya di dalam solatnya, maka solatnya tidak sah. Maka kalau demikian, siapa yang lebih mencintai Nabi? Siapa yang lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kami atau kalian? Selanjutnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala berkata, apa yang disebutkan Syekh Tsani Al-Mansur rahimahullah sangat jelas terkait masalah yang pertama. Adapun masalah yang kedua, maka berpendapat sunnah, pendapat menyampaikan salawat kepada Nabi di dalam solat sunnah adalah pendapat jumhurul ulama sebagaimana telah berlalu. Tetapi apa yang disebutkan oleh Syekh Tsani Al-Mansur tidak masalah, sebab dia berada pada posisi perdebatan dan mengemukakan argumen untuk mematahkan orang-orang yang menghina ahlu sunnah di negara Arab Saudi ini dengan perkara yang mereka berlepas diri darinya, sebagaimana matahari berlepas diri dari sentuhan manusia. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, aku mengatakan sebagai tambahan terhadap apa yang disebutkan Syekh Tsani Mansur, maka sesungguhnya para hakim di negara Arab Saudi ini mereka berhukum dengan hukum-hukum syariat yang sangat mulia. Adapun negeri-negeri itu dan kebanyakan negeri-negeri selain Arab Saudi, maka hakim-hakim di dalamnya berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Di negeri Arab Saudi ini terdapat fakultas-fakultas yang sangat banyak dengan nama Kulliyatus Syariah, fakultas syariah. Dan di antara orang-orang yang lulus dari Kulliyatus Syariah tersebut memilih menjadi hakim. Adapun negara-negara yang lain, maka kebanyakannya, jika tidak semuanya, jika ada padanya sesuatu dari hal itu, maka sesungguhnya disebut untuknya nama fakultas syariah dan undang-undang. Penamaan ini menyamai nama fakultas kebenaran dan kebatilan. Pada tahun 1397 Hijriah, aku mengunjungi Pakistan. Sejumlah pengacara di sana mengundangku untuk menyampaikan suatu kalimah. Lalu aku mengusulkan kepada mereka pada kalimat tersebut agar mereka mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih baik selain pekerjaan menjadi pengacara di mahkamah-mahkamah yang tidak syar'i. Aku mengunjungi kepala mahkamah yaitu Dhiyaul Haq rahimahullah, dan aku berterima kasih kepadanya atas jerih payahnya yang dia kerahkan untuk mempraktikkan syariat Islam. Termasuk apa yang aku katakan kepadanya, sesungguhnya perbedaan antara syariat Islam dan undang-undang buatan seperti perbedaan antara Allah dan makhluknya. Sebab syariat adalah wahyu dari Allah, sementara undang-undang manusia adalah buatan makhluk Allah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan memberikan taufik kepada orang-orang muslim untuk mempraktekkan hukum syariat merab mereka, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum orang-orang jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 50. Allah berfirman terkait ahlul kitab, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya sesungguhnya mereka menegakkan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya sungguh mereka memakan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Surat Al-Maidah ayat 66. Allah Ta'ala berfirman, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Surat Al-Baqarah ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk dari Allah, maka dia tidak tersesat dan dia tidak celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya untuknya kehidupan yang sempit dan kita mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah mengikuti selainnya, yaitu wali-wali selain wali-wali Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian ingat. Surat Al-A'raf ayat 3. Tidak diragukan bahwa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti ada pada hati setiap orang muslim, melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada anak laki-lakinya dan kepada anak perempuannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak beriman sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya dan semua manusia. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Tanda yang jelas lagi nyata terkait cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mengikutinya dan berjalan di atas cara hidup beliau. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah mencintai kalian dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi Rahmat. Surat Ali Imran ayat 31. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa barik, dan berilah keberkahan. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya sunanu aqwalin wa af'al. Sunnah-sunnah perkataan dan perbuatan. Maknanya adalah yang wajib adalah tasyahud dan bersolawat kepada Nabi SAW. Adapun Allahumma barik ala Muhammad dan yang setelahnya dari zikir, demikian juga duduk untuk zikir ini, maka sunnah-sunnah perkataan dan perbuatan. Dan sunnah-sunnah perkataan dan perbuatan di dalam sholat sangat banyak. Sungguh disebutkan dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab Dalilut Talib karya Mar'i bin Yusuf halaman 35. Rukun salat yang ke-14 adalah 2 salam. Dan dengan 2 salam perbuatan keluar dari salat terjadi. Berdasarkan hadis tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Pengharaman sholat adalah dengan takbir dan penghalalan sholat dengan salam. Dan sungguh sudah berlalu. Sungguh Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in bahwa hadis-hadis keluar dari sholat
dengan 2 salam diriwayatkan 15 sahabat Nabi SAW. Hadis-hadis tersebut ada yang sahih dan ada yang hasan. Sebagian ahlul ilm berpendapat mencukupkan dengan 1 salam, sementara berpendapat dengan 2 salam adalah pendapat yang didukung oleh banyak dalil dan padanya terdapat kehati-hatian dan keluar dari perbedaan. 14 rukun salat ini 5 diantaranya qauliyah, bersifat perkataan, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud terakhir, bersalawat kepada Nabi SAW dan 2 salam. Sementara sisanya adalah fi'liyah, bersifat perbuatan. Sungguh Asy-Syaikh Mar'i bin Yusuf menyebutkan di dalam kitabnya Dalilut Talib rukun-rukun salat yang berjumlah 14, dan beliau menganggap tasyahud yang terakhir dan bersalawat kepada Nabi SAW dalam salat 1 rukun, dan beliau menganggap i'tidal dalam keadaan berdiri setelah rukuk 1 rukun pada waktu salat. Anggapan beliau 1 rukun berdasarkan nas yang menunjukkan padanya, yaitu pada hadis tentang orang yang memperburuk salatnya, dan padanya terdapat tsummarfa' hatta ta'tadila qa'imah, kemudian bangkitlah sehingga kamu i'tidal dengan berdiri. Sementara Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap i'tidal dengan berdiri setelah rukuk bersama bangkit dari rukuk 1 rukun, seolah-olah beliau mengucapkan bangkit dari rukuk sehingga dia i'tidal dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.